Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya mencoba menanggapi dua video sekaligus ya, dengan satu topik yang sama, yakni video dari David Wood dan Pak Gracia Pelo mengenai imamat yang di dalamnya membahas tentang makanan yang haram dan halal dimakan. Untuk itu, saya akan menanggapi video David Wood dulu. Check it out. Why do Christians eat pork? Now, when this topic comes up, you'll have an urge to start explaining the differences between the Old Covenant and the New Covenant, and to show your Muslim friend certain passages. Because if you let your Muslim friend keep talking about pork and the Bible, he will eventually bury his own prophet. Let's see how this is done. With us, as always, is everyone's favorite fake debater, Dr. Zakir Naik. Dr. Naik, could you show us how to bury your own prophet? Why we shouldn't eat pork? Bible says in the book of Leviticus, chapter number 11, verse number 7 and 8, that thou shalt not eat the flesh of swine, nor touch its carcass. It's unclean for you. He's dug the hole, ladies and gentlemen. If Zakir Naik were a truck, he'd be... A similar message is given in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8. Though the swine has cloven foot, and it chews not the cud, it is unclean for you. Dr. Naik has officially lowered Muhammad's body into a freshly dug grave. All that's left is to fill the hole with dirt. Commandments shall be called least in the kingdom of heaven. And what does that mean, Dr. Naik? That means if you break one law, one jot or tittle from the Old Testament, you shall not enter Jannah. So long, Muhammad. You've officially been buried by Dr. Zakir Naik. Notice, you must not eat their meat or touch their carcasses. They are unclean for you. The camel, the rock badger, the rabbit, and the pig, they're all unclean. Dr. Naik also quotes Deuteronomy 14, verse 8. But when we start at verse 6, we read, "You may eat any animal that has a divided hoof and that chews the cud." Wabbit, and he liked it. Muhammad and his companions would eat the camel meat. The Quran itself allows Muslims to eat camel meat. Di dalam video si David, dia menanggapi video juga ya, yakni video Zakir Naik yang dia klaim bahwa Nabi Muhammad SAW juga tidak selamat karena memakan unta dan kelinci. Padahal dalam hukum Taurat, hewan yang tidak boleh dimakan selain babi adalah unta dan kelinci. Tapi umat Islam memakan unta dan kelinci. Ini kan berarti Nabi Muhammad menggali kuburannya sendiri. Nah, sebelumnya saya tampilkan dulu ayat yang dimaksud dalam kitab Imamat 11 ya. Lebih jelasnya teman-teman bisa membaca satu perikop Imamat 11. Imamat 11 ayat 1-7 yang berbunyi, "Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelandu, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu." Nah, setelah melihat dan membaca ayat-ayat tersebut, tentu kita akan bertanya-tanya, iya ya, kan ada juga tuh disebutkan bahwa unta dan kelinci juga haram dimakan selain babi. Tapi kenapa umat Islam makan unta dan kelinci?
Nah, memahaminya seperti ini. Dari informasi yang diberikan oleh Allah lewat Al-Quran dan sejarah, dahulu sebelum Taurat diturunkan, semua binatang itu tidak ada yang diharamkan. Ingat Nabi yang dijuluki Israel? Julukan itu adalah untuk Nabi Yakub alaihissalam, di mana saat itu Nabi Yakub sempat mengharamkan beberapa binatang untuk dirinya sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridhonya. Kisah ini kita bisa lihat dalam Al-Imran ayat 39 yang berbunyi, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel atau Nabi Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Saya ulang, semua makanan halal bagi Bani Israel sebelum Taurat turun. Saya ingin garis bawahi dulu sebelum lanjut, menghalalkan sebagian dari yang dahulu diharamkan atas umat yang telah lalu adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini ada di Ar-Ra'd ayat 39 yang berbunyi, Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat Ummul Kitab atau Lauh Mahfuz. Maksudnya gini, ketika Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam dan menghalalkan sebagian yang telah diharamkan kepada bangsa Israel sebelumnya, secara terperincinya tentu Nabi Isa alaihissalam lebih mengetahui apa-apa saja yang telah dihalalkan tersebut, meskipun umatnya sekarang kebalik ya, tidak mengikuti. Nah, ini disebutkan juga di dalam Al-Quran Al-Imran ayat 50 yang berbunyi, dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda atau mukjizat daripada Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ingat ya, Nabi Isa membenarkan Taurat yang datang sebelumnya. Apa yang dihalalkan oleh Nabi Isa? Ya tentu Nabi Isa lebih mengetahui, tapi bukan hukum Taurat, karena Nabi Isa berkata dengan tegas dalam Alkitab, yakni di Matius 5 ayat 18 yang berbunyi, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sampai sini paham ya? Nah, begitupun dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menyebutkan salah satu yang dihalalkan dari yang dulu diharamkan adalah soal makanan tersebut, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman dapat cluenya enggak? Maksudnya gini, untuk menetapkan sesuatu atau menghapus sesuatu itu adalah hak paten Allah. Allah menyuruh Musa dan Harun untuk memberitahukan kepada bangsa Israel tentang makanan yang boleh dimakan dan tidak dimakan. Di dalamnya ada unta, kelinci, babi, dan lain-lain. Di zaman Rasulullah SAW, Allah menghapus alias menghalalkan sebagian apa yang dulu diharamkan. Allah tidak menyebut lagi unta dan kelinci, tapi yang Allah sebut adalah bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Jadi jelas ya, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, dan yang kelima jika dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak mengingininya maka tidak ada dosa baginya. Nah, untuk spesifikasi lebih lengkap tentang kelima poin di atas kita bisa mendapatkannya di dalam hadis. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Jelas berbeda, karena Yesus sendiri berkata hukum Taurat tidak akan dihapuskan sampai kiamat tiba. So Mr. David,
your defamation of the Prophet Muhammad because he violated the law by eating camels and rabbits and digging his own grave. Now I'm attacking you back. Where will you bury yourself? I can help you to bury you with your pig. A million bullshit. Oke, selanjutnya mari kita lihat video dari Pak Gracia Pelo. Islam memakan semua yang dilarang oleh hukum Taurat kecuali babi. Jawab, kenapa Kristen makan babi? Di dalam buku saya sudah jelaskan secara eksegese. Tidak ada kata halal dan tidak ada kata haram untuk makanan. Bahasa asli Alkitab tidak menggunakan halal dan haram, bahasa-bahasa fikihnya Islam, bahasa-bahasa hukum tidak. Di dalam Torah, bahasa aslinya menggunakan bahasa-bahasa kesehatan. Jangan makan binatang yang hatameh. Jangan makan binatang yang tidak bersih, unclean animal. Jadi larangan untuk memakan berdasarkan bersih atau tidak bersih, bukan halal haram, bukan bahasa-bahasa hukum. Yang boleh dimakan itu dikatakan ha-tahor. Tahor bahasa Ibrani itu paralel dengan bahasa Arab tahir, binatang-binatang yang suci, binatang-binatang yang bersih. Jadi kalau kita based on the text, aturan makanan Alkitab itu berdasarkan kategori kesehatan, mana yang bersih silahkan makan, yang tidak bersih jangan dimakan. Plus, jika ada yang makan binatang-binatang yang kotor seperti udang, ini kan tidak boleh dimakan, lele, makan kepiting, hukumannya apa? Di sepanjang Alkitab tidak ada sanksi untuk orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen yang makan udang. Ada larangan makanan. Jangan makan udang karena itu tidak bersih. Setelah saya melihat dan meneliti video Pak Gracia Pelo ini, saya merasa aneh aja. Biar gampang memahami, saya kutip Imamat 11 ayat 45 sampai 47. Tapi lebih baik untuk teman-teman membaca satu perikop biar pada ayat-ayat akhirnya bisa paham. Imamat 11 ayat 45 sampai 47 yang berbunyi, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, yang aneh menurut saya adalah leksikon yang dipakai oleh Gracia dalam videonya. Dia katakan bahwa di dalam teks asli Imamat tidak ada kata halal dan haram, yang ada adalah istilah kesehatan, yang bersih dan yang kotor, dengan membawa terjemahan Ibrani ke bahasa Inggris. Nah, pertanyaan saya simpel, kenapa saat Anda menyinggung haram, Anda menerjemahkan hatame dalam bahasa Inggris yang berarti unclean, sedangkan ketika Anda menyinggung kata tahor, Anda mengakui itu bahasa Ibrani yang paralel dengan bahasa Arab. Saya ulang, bahasa Ibrani yang paralel dengan bahasa Arab. Ada apa ini? Tame dalam bahasa Arab berarti najis, dalam bahasa Inggris berarti unclean. Tahor dalam bahasa Arab berarti tahir, dalam bahasa Inggris disebut clean. Nah, sedangkan kosher yang berasal dari kata kasrut yang berarti istilah dalam hukum tentang makanan Yahudi. Kenapa di zaman dulu tidak ada kata haram? Zaman Yahudi dulunya mereka belum bisa membedakan dari segi kesehatan yang layak dimakan atau tidak. Makanya yang mereka gunakan adalah kata kosher yang berarti layak. Dalam konteks ini berarti layak untuk dimakan orang Yahudi. Sebaliknya, kebalikan dari kosher adalah
treifah atau treif atau tarefah. Nah, artinya tercabik, istilah yang aslinya mengacu kepada binatang dari spesies yang koser, misalnya sapi atau domba, yang disembeli dengan cara yang keliru atau dilukai hingga mati oleh binatang buas, dan karena itu tidak layak dimakan manusia. Dan ini adalah istilah-istilah yang dipakai dalam hukum tentang makanan Yahudi. Nah, seiring perkembangan zaman, baik itu di bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, maka pemaknaan larangan tersebut lebih dispesifikkan ke kata haram. Nah, di sini saya jabarkan saja ya. Oke, selanjutnya kitab Taurat ini kan berisi tentang hukum dan ajaran. Nah, bagaimana bisa dikatakan hanya dengan dalih kesehatan di kitab imamat tersebut? Dan sudah dijelaskan tadi bahwa koser dalam istilah hukum tentang makanan Yahudi, kalau memakai makna clean dan unclean, maka pemaknaannya bisa berbeda. Semua binatang boleh dimakan, yang penting clean alias bersih. Makanya Tuhan di dalam kitab imamat mengklarifikasikan binatang-binatang yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan. Kalau hanya berdasar clean saja, ngapain Tuhan memilah dan memilih binatang? Ini kan namanya Tuhan kurang kerjaan. Sekarang coba kita lihat imamat 11 ayat 47 yang berbunyi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, di situ ada dua kalimat. Yang pertama, najis dengan yang tahir. Yang kedua adalah binatang yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan. Nah, makna dari najis dengan yang tahir adalah untuk membuat dirimu kudus. Artinya apa? Artinya, jika kamu terkena bangkai atau darah, maka cucilah pakaianmu, dalam artian bersucilah. Ini bisa dilihat uraian imamat 11 ketika terkena najis dari binatang-binatang tersebut. Nah, seperti contoh dalam Islam ketika terkena liur anjing atau wanita yang telah selesai haid, maka disuruh mandi bersih agar kembali suci untuk beribadah kembali kepada Allah. Lalu Pak Gracia mengatakan bahwa tidak ada sanksi bagi orang yang makan makanan yang dilarang. Pak, hukum Taurat itu kan berisi hukum-hukum dan ajaran, termasuk isi dari imamat. Sanksinya apa ya? Sanksinya udah dijelaskan sama Yesus sendiri di dalam Matius 5 ayat 19 yang berbunyi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Umat Islam halal makan bangkai paus, yang mana bangkai paus ini tentu haram, tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Paus tidak bersisik,
apalagi ini bangkai. Di dalam hadis, orang muslim boleh makan bangkai paus. Selanjutnya Gracia membawa hadis bahwa umat Islam boleh memakan bangkai ikan paus. Benarkah umat Islam keliru memakan bangkai padahal bangkai telah diharamkan oleh Allah? Mari kita bahas. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengharamkan bangkai. Di antaranya ini ada di Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Begitu juga di Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Sama halnya di surah Al-An'am ayat 145, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Nah, apakah semua bangkai diharamkan atau ada pengecualian ketika terdesak? Semua hukum memakan bangkai di atas berlaku pada semua bangkai, kecuali bangkai hewan laut. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Sama seperti hadis yang menyebutkan, kami berperang pada pasukan Al-Qobat dan yang menjadi amir atau panglima adalah Abu Ubaidah. Lalu kami merasa sangat lapar. Tiba-tiba lautan melempar bangkai ikan yang tidak pernah kami lihat sebesar itu, dinamakan ikan Al-Anbar atau paus. Kami pun memakan ikan tersebut selama setengah bulan. Lalu Abu Ubaidah memasang salah satu tulangnya, lalu orang berkendaraan dapat lewat di bawahnya. Ketika sampai di Madinah, kami sampaikan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, makanlah, itu rezeki yang dikaruniakan Allah. Berilah untuk kami makan bila sekarang masih ada bersama kalian. Lalu sebagian mereka menyerahkannya dan beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu di dalam hadis dikatakan, ini baca hadisnya, Muslim memakan hewan sejenis anjing hutan. Jadi ini anjing liar dimakan, ini halal. Islam memakan biawak, ini hadisnya Anda bisa lihat. Jadi kadal biawak itu dimakan, ini halal bagi umat Islam. Kencing onta, ini untuk pengobatan. Anda bisa saksikan ini bukunya, ini hadisnya. Kencing onta dikonsumsi oleh umat Islam. Menurut aturan agama Islam ini halal dikonsumsi. Berikutnya adalah memakan hasil buruan. Kata Gracia memakan anjing hutan ya, padahal dalam hadis tersebut dikatakan sejenis anjing hutan. Nah, bagaimana hukumnya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 4 yang berbunyi, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Selain Al-Quran, dalam hadis pun juga tegas menghalalkan kita memakan hewan hasil buruan. Ada begitu banyak hadis yang bisa kita jadikan acuan. Di antaranya adalah, hewan-hewan yang kamu buru dengan menggunakan panahmu dan melafazkan nama Allah, makanlah. Dan hewan-hewan yang kamu buru dengan menggunakan anjingmu yang terlatih dan melafazkan nama Allah, makanlah. Sedangkan hewan-hewan yang kamu buru dengan menggunakan anjingmu yang belum terlatih, bila kamu dapati, maka sembelilah dan makanlah.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya Gracia mengatakan bahwa umat Islam memakan biawak. Nah, apakah ini benar? Biawak dalam bahasa Arab disebut waral. Binatang ini adalah jenis binatang melata, termasuk golongan kadal besar dan sangat dikenal di negeri ini. Hidupnya di tepi sungai dan berdiam dalam lubang di tanah, bisa berenang di air serta memanjat pohon. Binatang ini tergolong hewan pemangsa dengan gigi taringnya yang memangsa ular, ayam, dan lainnya. Ada biawak yang lebih besar dan lebih buas disebut komodo. Dengan demikian, biawak haram dimakan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, seluruh binatang pemangsa dengan gigi taringnya maka haram dimakan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Tapi, ini tapi loh ya, jangan disangka bahwa biawak atau waral adalah dab atau hewan mirip biawak yang halal. Dab dihalalkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang berbunyi, ia masuk bersama Rasulullah SAW ke rumah Maimunah, lalu disajikan daging dab panggang. Nabi Muhammad menjulurkan tangannya untuk mengambilnya. Sebagian wanita yang ada di dalam rumah berkata, beritahu Rasulullah apa yang akan dimakannya. Mereka lantas berkata, wahai Rasulullah, itu adalah daging dab. Nabi SAW pun menarik kembali tangannya. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah binatang ini haram? Beliau menjawab, tidak. Tetapi binatang ini tidak ada di tanah kaumku sehingga aku merasa jijik kepadanya. Khalid berkata, aku pun mencuilnya dan memakannya sementara Rasulullah memperhatikanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Nah, dab adalah golongan kadal besar yang serupa dengan biawak dan sama-sama berdiam di dalam lubang di tanah. Berikut ini keterangan ahli bahasa Arab tentang dab sekaligus perbandingannya dengan biawak. Binatang ini adalah jenis melata yang tergolong kadal besar seperti halnya biawak. Bentuknya mirip biawak, banyak ditemukan di gurun pasir Sahara Arab. Berbeda halnya dengan biawak yang hidupnya di tepi-tepi sungai. Panjang tubuhnya lebih pendek dari biawak. Ekornya bersisik kasar seperti ekor buaya dengan bentuk yang lebar dan maksimal panjangnya hanya sejengkal. Berbeda halnya dengan ekor biawak yang tidak bersisik kasar dan berukuran panjang seperti ekor ular. Makanannya adalah rumput, belalang kecil atau dabah, dan jenis belalang lainnya yang disebut junduk. Adapun biawak adalah predator atau hewan pemangsa hewan lain yang memangsa ular dan lainnya. Lanjut lagi tentang meminum kencing unta. Bagaimana hukumnya? Dalil mengenai khasiat kencing unta disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan banyak redaksi. Di antaranya adalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita, ada sejumlah orang dari suku Uqal dan Uranah yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mengenai khasiat air kencing unta juga diakui oleh Ibnu Sina, ahli kedokteran masa silam. Kencing yang paling bermanfaat adalah air kencing unta pedalaman Arab, dan itu unta pilihan, dinukil Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dan ada sejumlah penelitian yang dilakukan sebagian dokter mengenai khasiat air kencing unta. Di antaranya keterangan Dr. Ahlam Al-Iwadi. Beliau pernah melakukan penelitian untuk beberapa penyakit yang mungkin bisa diobati dengan air kencing unta. Beliau mengatakan bahwa air kencing bisa digunakan untuk mengobati beberapa penyakit kulit, di antaranya panuan, gatal-gatal, luka-luka kecil di badan dan kepala, luka basah maupun kering. Kencing unta juga bermanfaat untuk memperpanjang rambut dan membantu memperlebat rambut. Air kencing unta juga bermanfaat untuk mengobati sakit liver
meskipun sudah sampai pada stadium lanjut yang sulit diobati dokter. Nah, dari kesemuanya yang dipaparkan oleh Gracia menunjukkan ketidakpahamannya terhadap hadis-hadis yang dia bawa dan hukumnya dalam Islam. Saya ulang, surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya sedang dia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.